Hei, Panji, ngapain lu di sini? Lo ngapain sini-sini? Kenapa sih lo selalu ngikutin gua? Hah? Jadi, kamu mau menjajal gue lagi? Latihan lo yang banyak. Iya. 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 melalui tusuk konde emas di sanggut Tuan Putri itu. Dengan begitu mereka tidak perlu khawatir. Apa kalian mulai merasa lelah setelah kita terbang cukup lama? Bibi Gendis, Bibi Giras, dan para pengawalku yang setia? Tidak, Tuan Putri. Bahkan hamba merasa senang bisa berjalan-jalan seperti ini bersama Tuan Putri. Lagi pula, kita sudah lama tidak keluar sebebas ini. Bahkan kalau Tuan Putri Widuri mau, kami masih banyak tenaga kok untuk mengantar Tuan Putri kemanapun. Benar kan teman-teman? Ya, benar. Baiklah kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju laut luas di depan sana. Tampaknya di atas sana akan lebih menyenangkan. Siap, Ya, Tuan Putri. Rupanya sembediku kali ini membuahkan hasil. Dengan begitu, aku bisa membalaskan dendamku kepada Raja Kayangan yang telah mengusirku ke dalam dunia yang dinas seperti ini. Aku harus mendapatkan konde emas itu sekarang. Harus. Tunggulah, bocah.
Tusuk Konde Putri itu jatuh ke... Tusuk konde emas ini jatuh ke sini. Aku tidak mungkin mengejar tusuk konde emas itu ke dalam sana. Ilmu Batara Karang yang aku miliki sangat pantang terkena air. Ah, benar-benar dasar manusia-manusia kampung. Apa mereka tidak pernah melihat kali apa? Apa? Kayak jaid ini bahkan berubah jadi kemasan. Benar-benar menakjubkan. Kalau begitu, kali ini kita beri nama Kalimas. Gimana teman-teman? Boleh coba. Ini kesempatan kalian yang terakhir. Sebelum matahari terbenam, kalian aku beri kesempatan untuk mencari keberadaan putriku Widuri, Ulubalang Jayangkara, para dayang, serta para pengawalnya. Tapi ingat, jika kalian tidak berhasil, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian yang seberat-beratnya. Kalau perlu, kerahkan seluruh prajurit yang ada di kayangan ini. Kalian mengerti? Siapa duka? Aku sangat takut, Kanda. Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi pada putri kita? Kenapa sinyal yang kita simpan dalam tusuk konde Mas Widuri tidak menunjukkan reaksi apapun? Aku mendapat firasat, Dinda. Kalau putri kita dalam kesulitan. Kesulitan? Kesulitan apa, Kanda? Entahlah, Dinda. Gara-gara pikiran buruk yang berkecamuk di kepalaku ini, aku jadi tidak bijaksana. Kedua prajurit setiaku menjadi pelampiasan atas ketidakmampuanku ini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Sebaiknya kita bersabar dan berdoa, Dinda, untuk keselamatan mereka berdua. Sampai mereka memberikan kabar pada kita. Kabar baik ataupun kabar buruk, sebaiknya Kanda bisa mengendalikan emosi agar bersikap adil dan bijaksana. Gimana aku sekarang? Paman, bangun, Paman! Dayang Gendis!
Nggak tahu. Sepertinya kita tersesat di hutan ini, Tuan Putri. Benar, Dayang. Dan kita tidak bisa lagi kembali ke Istana Kayangan. Karena tusuk-konde emasku hilang entah kemana. Ini benar-benar musibah. Benar, karena hanya dengan konde emas milik Tuan Putri Widuri, kita bisa berubah wujud jadi burung camar untuk bisa kembali ke Istana Kayangan. Tuan Putri, mohon beri petunjuk kiranya apa yang harus kita lakukan sekarang. Tampaknya kita harus menetap tinggal di bumi untuk sementara waktu, Paman Jayangkara. Sampai sebuah keajaiban menemukan tusuk-konde emasku itu. Harus siap membantu Tuan Putri. Kita sudah menemukan tempat tinggal kita yang baru. Dan kita akan mendirikan rumah, sawah, kebun, ladang, atau lahan lainnya yang bisa kita garap untuk menyambung hidup. Baik Tuan Putri, ayo kita lakukan. Baik. Tuan Putri, kita sudah sampai. Silakan Tuan Putri. Hasil kerja keras kita rupanya tidak sia-sia, Paman Jayangkara. Ya, benar Tuan Putri. Para warga di sekitar sini sangat berterima kasih pada kemurahan hati Tuan Putri yang telah mempekerjakan mereka. Aku sangat senang mendengarnya, Paman. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mengontrol ladang dan peternakan kita. Baik Tuan Putri, silakan. Tuan Putri. Tuan Putri. Iya, Tuan Putri. iya. Bos, itu orangnya. Iya, Bos. Saudara-saudara, hei cepat. Orangnya mana nih? Hei Cokro, Ada apa Tuan? lu jangan pura-pura. Mana upetinya? Upetinya? Hah, mana? Tadi uang keamanannya udah diambil Tuan. Apa? Sudah diambil? Iya Den. Siapa yang lancang berani mengambil apa yang menjadi hak kami? Tuan Panji dan para bodyguardnya Den. Panji, Iya Den. Kenapa kalian tidak habisi saja mereka? Kenapa? Ampun Tuan. Kami semuanya sama-sama kelelahan Tuan. Apa? Kelelahan? Benar Tuan. Hah, visi kalian memang payah. Kamu lagi Rangit. Tapi kami benar-benar capek, Nyai. Diam! Aku sudah ngomongin kamu. Kamu juga Panji. Cuma aja dong selama ini mama ngajarin kamu ilmu bela diri. Baru mama begitu aja kamu kalah.
Kalau begini caranya, aku harus ngadepin dia sendiri. Kalian bertiga sekarang pergi ke tempat sini. Bilang sama dia, sore ini saya tunggu di jembatan Kalimas. Cepat! Baik, Nyai. Baik. Ayo, ayo, ayo. Hei Batari, sudah kau pikir matang-matang untuk bertarung denganku? Kenapa? Kamu ragu? Sejujurnya, iya. Mengingat kau. Hah? Udah, gak usah dibahas lagi masa lalu. Kita tentukan saja nasib kita sekarang. Kau atau aku yang berhak menguasai daerah ini. Baik, jika kau mau maksa, apa boleh buat? Memang mereka musuh bebuyutan dari dulu. Dan mereka sama-sama sakti mandraguna. Lebih baik kau menyerah, Nyai. Tidak ada gunanya kita lanjutkan pertarungan ini. Aku tidak akan pernah menyerah sama kamu. Kecuali engkau berikan daerah ini untuk jadi kekuasaanku. Iya! Tahan, Nyai, tahan. Kalau kau ingin daerah ini, baik. Kita buat kesepakatan. Mulai detik ini, kita bagi dua daerah ini. Dari titik sebelah sini sampai ke selatan sana adalah mutlak daerah kekuasaan. Begitu juga sebaliknya. Dari titik sebelah sini sampai ke barat sebelah sana adalah mutlak kekuasaanmu. Dan kita sepakat untuk tidak saling mengganggu. Baik, aku setuju. Kenapa kita berhenti di sini, Paman? Aku tidak melihat pasar. Wah, ada mangsa empuk nih. Pasarnya terletak di seberang jembatan kecil itu. Karena mobil kita lebar dan panjang, jadi terpaksa kita harus jalan kaki. Gimana? Nggak keberatan kan? Tentu saja tidak, Paman Jayangkara. Bagaimana kalau aku gendong? Ayo, ayo naik. Ah, Paman ini, memangnya aku tidak punya kaki apa? Nanti malah ditertawakan orang-orang yang melihatnya. Ya sudah, ayo. Tuan Putri, apa yang membuat Tuan Putri tertarik dengan kali ini? Hamba rasa kali ini sama sekali tidak menarik. Kali ini, Paman, bukankah penduduk di sini menamakan kali ini dengan sebutan Kalimas? Benar, Tuan Putri. Lalu, Mengapa penduduk di sini menamakan kali ini dengan sebutan Kalimas? konon katanya, pada saat pertama kali ini tercipta, permukaan airnya berwarna kuning keemasan. Oh ya, benarkah itu, Paman? Entahlah, benar atau tidak, tapi penduduk sekitar sini sudah percaya akan cerita seperti itu. Mengapa tiba-tiba aku merasa begitu nyaman berada di atas jembatan ini, Paman? Sepertinya ada sesuatu hal yang begitu
di kaki gua. Ini wilayah gua. Nah, dan lu lihat juga kan garis ini? Ini wilayah gua. Dasar lu yang nggak tahu aturan, udah main serobot barang orang. Lu yang gak tahu diri. Masa sudah gua lahap, masih juga lu santap muntahnya. Sini nggak jatah gua. Tidak bisa. Sini. Sini nggak? Ada apa? Sini. Kita saja dulu, Paman. Sini. Enggak. Tuan Putri, sekarang harus bagaimana? Mereka harus cepat dihentikan. Kalau tidak, mereka bisa babak belur. Benar, Paman. Mereka berdua sama-sama keras kepala. Ayo cepat. Ayo. Iya. Lu sih gara-garanya. Lu tuh. Lu tuh. Hey, tuh. Dasar anak. Tas yang kalian perebutkan itu hanya berisi sehelai sapu tangan kesayanganku. Dan tidak ada harta karun sedikit pun. Apa? Jadi, makanya kalau mau bertindak itu mikir dulu. Dasar. Ayo, Paman, kita pergi dari sini. Jika benar sapu tangan kesayanganmu hanyut bersama tas tangan milikmu itu, aku bersedia mengembalikannya untukmu, Nona Manis. Tunggulah. Hei, jangan! Jangan khawatir, Nona Manis. Aku akan mendapatkan sapu tangan itu lebih dulu untuk kupersembahkan padamu. Oke? Hei! Apa-apaan kamu? Yang lepas. Wah, dua bocah ingusan yang gagah berani. Mau melakukan apa saja demi keinginan mereka yang kuat. Jadi kamu berantem lagi sama si Ranin? Jadi kamu masih kecil sampai kamu gede gini tetap aja kamu masih konyol. Lagian ngapain juga sih? Tiap kamu pulang pasti babak belur begini. Cuma ngelawan anaknya si Singgi yang gak tahu diri itu. Aduh, Ibu, aduh. Habis dia nggak kapok-kapok main di daerah kekuasaan aku, Bu. Udah gitu dia melanggar pula, ya aku beri. Aduh. Benar-benar sangat memalukan. Gara-gara kamu tidak bisa menangani anak si genit Batari itu, nama besarku yang selama ini disegani banyak orang terancam punah. Tapi ya, Alah, tidak ada tapi-tapian. Percuma aku selama ini menggali kamu dengan ilmu kanuragan, kalau hasilnya menyedihkan seperti itu. Lain kali kalau kamu belum siap untuk berhadapan dengan anak itu, lebih baik kamu cepat cari alasan untuk kabur. Loh, bukankah itu tindakan yang lebih memalukan lagi ya? Paling tidak para penduduk di sini tidak melihat kamu babak belur seperti itu, yang akan menjatuhkan martabat ayahmu di mata si Batari yang sombong itu. Boleh aku bertanya sesuatu ya? Apa? Ibu kenapa sih benci banget sama yang namanya Tuan Singgi? apa maksud pertanyaan kamu? Kagak ada maksud apa-apa, orang cuma nanya doang. Tapi kenapa ibu terkejut pas aku nanya kayak gitu tadi? Itu urusan orang tua, Panji. Kamu gak perlu tahu. Kamu tidak perlu tahu apa yang telah terjadi di antara kami berdua. Yang penting sekarang, kamu tidak boleh lagi melakukan tindakan yang seperti itu, yang membuat martabatku menjadi hancur di sekitar sini. Baik ya, aku berjanji. Aku tidak akan mengecewakan ayah lagi. Nah, sekarang cepat kamu masuk ke kamar dan istirahatlah, supaya besok kamu segar kembali. Baik ya.
bisa terjadi. Setelah 10 tahun lamanya kita mencari keberadaan Widuri, tapi kita tidak melihat kemajuan sedikit pun. Aku jadi putus asa, Kanda. Apakah sekarang keadaannya baik-baik saja? Bersabarlah, Dinda. Dengan sikap bijak yang dimiliki oleh putri kita, aku yakin putri kita dan para pengasuhnya akan mampu bertahan hidup di mana saja dia berada. Semoga saja, Kanda. Ya, semoga saja. Buruan dong, buruan. Gue udah gak kuat nih. Buruan, gasnya pol. Gue pengen pol. Gasnya udah pol, Den. Sebentar lagi, tahan aja. Terakhir gue bayar rumah, Den. Buruan, gue pengen turun. Buruan, minggir. Ya, gue pengen turun. Minggir. Aduh, gak kuat. Tungguin ya. Iya. Daripada belepetan di dalam mobil. Dasar kau sembarangan. Mana hutan sepi ini lagi. Takutnya ada binatang buas atau binatang lainnya. Waduh, gue takut Raden Panji diterkam binatang buas. Bisa-bisa gue juga diterkam sama Nyonya Batari. Waduh, kok gue jadi ngatur begini soalnya? Siapa lu? Seharusnya aku yang bertanya padamu, anak. Berani-beraninya kau membuang hajat di wilayahku. Oh, berarti lo dari tadi udah ngintipin gua ya? Baru kali ini gue udah... Tentu saja. Karena lawanmu selama ini hanya tikus-tikus kecil yang tidak berguna. Bapak tahu dari mana? Itu tidak penting, anak muda. Yang penting sekarang, bagaimana membuatmu menjadi anak hebat. Kalau begitu jadikan aku muridmu, Pak. Bagaimana, Guru? Dengan jurus angin puting beliung itu tadi? Bagus. Dalam tempo yang singkat saja, kau sudah bisa menguasai ilmu andalan yang aku miliki. Terima kasih, Guru. Sekarang aku akan menyalurkan kekuatan tenaga dalam alih ruko yang dapat kau pergunakan dalam keadaan terdesak. Aku siap, Guru. Ya. Sangat gembira melihat antusias para penduduk di sekitar sini yang sudah bekerja dengan setia selama 10 tahun perkebunan kita. Benar, Tuan Putri Widuri, bahkan banyak para pekerja yang berasal dari luar wilayah datang ke perkebunan ini untuk mencari nafkah. Dan tak jarang dari mereka banyak yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuan Putri karena tunjangan kesejahteraan yang mereka terima selama ini sangat membantu kebutuhan keluarga mereka. Bagus, aku senang mendengarnya.
Siapa itu? Ah, masa Tuan Putri nggak ingat sih? Itu kan Raden Panji yang tidak pernah lelah mengejar-ngejar dan selalu menggoda Tuan Putri. Mau apa lagi dia datang? Hai Tuan Putri, terimalah bunga ini yang sengaja aku ambil dari pegunungan Himalaya. Gendis, bukankah bunga mawar seperti ini banyak sekali kita temui di pasar yang tadi pagi kita kunjungi ya? Iya, bahkan di pekarangan rumah kita pun bunga mawarnya jauh lebih indah dari bunga mawar yang dia bawa dari Himalaya. Tapi paling tidak kan, kamu bisa lihat usahanya dan kamu bisa terima bunga ini. Dengan begitu, aku bisa kembali tidur dengan nyenyak dan makan dengan tenang. Bunga mawarnya wangi juga. Dasar pangeran yang aneh. Pandi, aku senang menerima bunga mawar ini. Terima kasih. Iya, itu lebih baik Widuri. Oh ya, aku harus segera pergi dari sini karena masih banyak urusan yang harus aku jalani. Tapi Ayo kita pergi. Yuk. Widuri! Widuri! Widuri, tunggu! Lihat Widuri, aku akan mati bunga yang indah untukmu, dibandingkan dengan setangkai mawar jelek ini. Mendingan bunga aku, ya? Iya, tapi untuk apa bunga sebanyak ini? tampaknya juragan Rangin ini udah kehilangan kesadarannya kali ya. Dia mungkin bisa alih profesi jadi seorang tukang bunga kayak gitu. Baru kali ini lo mempermalukan diri lo sendiri. Panji! Tuan Putri. Dasar manusia tidak bisa mengendalikan emosi. Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikan pertarungan itu. Hei, siapa? Ayo tunjukkan diri lo. Aduh dulu, hei, siapa tuh yang lempar? Keluar lo, tembok. Hei, siapa yang lempar? Hei, Diri. nama lo. Tunjukkan diri lo. Jangan pengecut lo. Jangan ikutan. Ayo tunjukkan diri lo. Hei, sakit nih. Main tembok lagi. Ayo. Hei, mana lo? Keluar lo. Widuri, ini bunganya ketinggalan. Aduh. Gara-gara lo nih, lu lihat kan? Gara-gara lo, dia jadi kabur. Hah? Hei, dasar satu. Hei. Iya. Hei. Ayo, anak muda. Ini dia nih yang suka bawa kabur ke lubang kembang kue nih. Ayo, sekarang mau gede nggak? Cepat. Ayo, cepat orang lupa. Iya, ntar gue bayar, ntar dulu. Ayo cepet bawain duit lo. Cepetan, rusak tanaman gue. Mas, apa? Itu resletingnya terbuka. Apa? Resleting? Kemana tuh anak ya? Nah lo, kok hilang? Wah, kali ya?
Lo ngapain di sini? Kenapa selalu ngikutin gua? Hah? Hei, jawab! Ngapain selalu ngikutin gua? Udah pergi! Lo yang pergi! Hei, siapa kalian berdua yang sedang bertengkar di sana? Panji, jangan munafik kamu. Emangnya sekarang ini kamu lagi tidak ngintip, hah? Hei, ada juga lo yang udah nyuri ide gua. Apa? Nyuri ide kamu? Asal kamu ingat ya, aku udah ngintipin Tuan Putri bertahun-tahun dari atas pohon itu. Itu tuh baru pohon, ya kan? Lo lihat menara ini. Gua tuh udah bertahun-tahun ngintip dia dari menara ini. Jadi kalian berdua yang suka mengintip aku dari pohon dan menara ini? Maafkan saya Tuan Putri. Ini semua saya lakukan karena saya sangat suka sama Tuan Putri. Sumpah. Saya suka sekali Tuan Putri. Sumpah. Ampun Tuan Putri, ampun. Jika aku ini nggak sopan, tapi semua ini aku lakukan karena aku ingin melihat wajah Tuan Putri yang cantik jelita. Dan aku sangat memujamu Tuan Putri. Kedua pemuda ini lagi. Mereka tampak sama-sama tampan dan gagah. Aku jadi menyukai kedua pemuda ini. Apa mungkin aku telah jatuh cinta pada dua orang pemuda sekaligus? Aku hanya mencurahkan isi hatiku yang sesungguhnya. Kalau aku mencintai Tuan Putri, itu saja. Lo tuh gak pantas dicintai dan mencintai Tuan Putri. Hah? Jadi, kamu mau menjajalku lagi ya? Latihan lo yang banyak. Iya. Kalian tidak boleh berkelahi lagi. Hei, kali ini gue gak akan pernah ngebiarin lo hidup. Lu yang pantas pulang nama, preman. Oh iya? Hei, kalau lo memang berani, kita ke sana. Ayo, siapa takut?
membutuhkan bantuan Pak Tua. Tolong ya. Baik, ayo kita angkat mereka. Rumahku tidak jauh dari sini. Ayo Tuan Putri, bantu dia. Guru mengangkat si Panji, bukan aku. Gini dong. Tampaknya kalian berdua orang yang tepat untuk kujadikan alat yang kucari selama ini. Aduh, sakit. Panji, Aduh, sakit. Aduh, sakit. Jangan tinggalin. Sudahlah Rangin, kau jangan merintih seperti perempuan. Atau kau ingin aku tidak mengobatimu agar kau mati secara perlahan-lahan? Tuan Putri, tolong. Kau bisa membantuku? Aduh, Apa yang bisa sakit. saya lakukan Pak Tua? Tolong kamu balurkan ramuanku ini ke muka dan ke dada pemuda itu ya. Oh iya. Aduh, sabar ya. Iya. aduh, di sini Iya, yang iya, sakit. sebentar. Aduh, sakit. Sudah teruskan saja Tuan Putri. Biar pemuda ini aku yang ngurus. Iya. Guru urusin aja tuh. Biar ibu Sudah urusin. tiduran lagi. Pak Tua, apa yang terjadi dengan mereka? Jangan khawatir Tuan Putri. Kelihatannya ramuanku sedang bekerja. Tampaknya luka dalam mereka cukup parah. Nah, Tuan Putri, silakan keluar. Tapi Serahkan saja pada aku. Aku sudah biasa mengobati orang-orang. iya, baik, permisi. Kalau sampai besok pagi Panji belum pulang, siapin semua pasukan kita. Kita serang mereka. Maksud Nyai, Tuan Sigi dan gengnya? Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan mereka? Ayo cepat pergi. Baik Nyi. Baik, Nyai. Aku yakin Rangin pasti diculik oleh gengnya Nyai Batari. Mengapa Tuan bisa yakin itu, Tuan? Karena dari dulu Nyai Batari sangat menginginkan Rangin. Maksud Tuan? Tidak. Tidak apa-apa. Itu hanya perkiraanku saja. Lebih baik kalian bersiap-siap. Jika dalam 1 kali 24 jam anak saya belum kembali, kita serang mereka. Kita hancurkan mereka. Tidak. Jangan, Putri. Jika memang tertarik, Putri harus memilih salah satu di antara mereka. Tapi aku cinta kedua-duanya. Aku cinta Panji dan juga cinta Rangin. Bagaimana mungkin Tuan Putri tidak boleh memiliki atau dimiliki oleh dua lelaki sekaligus? Itu sudah menyalahi kodrat, Tuan Putri. Itulah yang membuat aku bingung, Bi. Rangin dan Panji juga sama-sama mencintai aku. Aku jadi sangat bingung. Mereka benar Tuan Putri. Pak Tua? Tuan Putri harus memilih salah satu di antara mereka. Panji atau Rangin? Tapi Pak Tua, aku... Tuan Putri tinggal memilih yang terbaik di antara mereka. tolong berikan aku petunjuk, Pak Tua. Iya, aku dulu... Katakan saja Tuan Putri, jangan ragu. Iya, dulu aku memang pernah kehilangan tusuk konde emas. Pernah terjatuh dan hilang. Bahkan sampai sekarang juga belum ketemu. Aku
juga tidak tahu, Pak Tua. Tapi aku yakin tusuk konde itu terjatuh dan hilang tidak jauh dari kali di sekitar pemukiman warga yang sering disebut Kali Emas. Bagaimana kalau kita buat sayembara? Siapapun yang berhasil menemukan tusuk konde emas itu, dialah yang berhak menikahi Tuan Putri. Bagaimana? Apakah itu tidak terlalu berlebihan, Pak Tua? Tentu saja tidak, Tuan Putri. Bahkan aku yakin mereka akan menyukai dengan cara yang Tuan Putri ajukan. Karena mereka itu, Panji dan Rangin, adalah seorang kesatria yang sangat menjunjung arti kehormatan. Kalau perlu, dengan nyawa mereka sendiri. Lu masih berani lawan gua? Iya, berani. Ayo kita lanjutkan lagi. Hei, ini peringatan terakhir buat lo. Oke? Jauhi perempuan itu kalau lo masih sayang sama nyawa lo. Justru gue yang mau ngomong gitu sama lo. Jangan sampai gue ngabisin lo. Hei Ji, lo kan bisa nyari cewek lain. Hemat tenaga kalian. Karena besok pagi ada pekerjaan besar yang menanti kalian, yang akan menentukan kalian masing-masing. Guru! Apa? Lo bilang guru? Jangan ngaku-ngaku lo. Dia tuh guru gua. Lo yang jangan ngaku-ngaku. Kiambak Rumo itu guru gua. Sudah, diam! Aku saja kalian rebutan. Sekarang, pulang. Besok pagi temui aku di sebelah barat muara. Mengerti? Baik, Guru. Oke, Guru. Sudah, sana. Kenapa ya? Gua sama si Rangin selalu aja menginginkan hal yang sama. Jatuh cinta juga sama perempuan yang sama. Terus lagi, gue punya guru. Gurunya sama juga. Apa sebenarnya yang terjadi antara aku dan si Panji? Mengapa juga guru menganggap dia sebagai murid? Diam-diam lagi. Aku benar-benar tidak habis pikir. Rangin, dari mana saja kau nak? Biasalah, cari angin ya. Apa? Cari angin? Cari angin seharian sampai larut malam begini? Sudahlah, kamu jangan bohong. Ayo, cepat katakan sama ayah. Kamu pasti bermasalah lagi dengan angin. Dan sekarang aku mau ditorokin karena aku masuk angin. Tangkap ya. Ayo ngaku, kamu berantem lagi sama anak buahnya Singgi ya? Aduh, enggak, Bu. Udah besok dong sama ibu. Ya apa aku mesti bersumpah? Enggak. Ibu paling tidak suka sama orang yang bersumpah. Tapi sumpahnya itu bohong. Sumpah palsu. Udah, Bu, aku mau istirahat. Capek, Bu. Panji. Tadi malam, aku bicara dengan Widuri. Apa yang dibicarakan? Tusuk konde emas. Tusuk konde ini sangat berbeda. Bahkan tidak ada duanya di muka bumi ini.
Menurut cerita Widuri tadi malam, tusuk konde milik Widuri itu jatuh di Kalimas dan muara ini. Jadi kami berdua harus mencari benda itu di dasar Kalimas ini. Kau pergilah menyelam ke dasar kali. Dan kau menyelam ke dasar lautan. Iya, tapi gimana caranya, Guru? Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang lompatlah. Aku akan membantu dari sini. Baik, Guru. Jangan ragu. Lompat. Iya. Jadilah kalian seekor hiu dan seekor buaya. Kenapa aku berubah wujud seperti ini? Apa arti semua ini, Guru? Mengapa aku berubah menjadi seekor buaya? Oh, mungkin ini kehendak guru. Dan kau, Panji, aku beri nama Sura, yang berarti hiu yang perkasa. Kau, Ranggi, aku beri nama Paya, yang berarti buaya. Sura dan Baya, berjuanglah murid-murid. Berjuanglah. Andaikan aku bisa menyelam seperti kalian. Sudah sejak dahulu, aku mencarinya sendiri. Tapi ilmu pamungkasku, ilmu Batara Karang, pantang terkena air. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putraku. Tampaknya keberadaanmu sudah dekat dengan apa yang kucari selama ini, Sun. Masuklah! Hei, aku mendengar guru memerintahkan masuk. Oh, pada siapa kiranya perintah itu dialamatkan? Karena aku tidak melihat apapun di sini. Aku yakin sainganku pasti telah menemukan sesuatu, dan aku harus segera mencarinya. Jika perlu merebut apa yang ia dapatkan. Iya.
sekarang sedang melawan para penunggu goa. Ayo, lawan Panji. Dan setelah aman nanti, aku akan merebut apa yang kamu dapatkan. Nampaknya itu sudah melawan para penunggu goa. Iya, dan sekarang aku akan sembuh. Ruangan baru lagi nih. Apa itu yang dimaksud guru? Tusuk konde emas yang dimiliki oleh Tuan Putri Widuri. Berarti aku yang memenangkannya. Dan aku berhak untuk menikahi Tuan Putri Widuri. Hei, apa yang terjadi dengan istanaku? Tusuk konde milik putriku. Kurang ajar, kamu curang Panji. Ayo, berikan tusuk konde emas itu kepadaku. Sebelum aku benar-benar marah dan membunuhmu Panji. Oh iya, siapa cepat dia dari? Gue yang cepat tiduri. Hah? Mau apa mereka di sana? Entahlah Nyai, tapi sepertinya mereka akan bertarung 1 lawan 1 Nyai. Aku tidak yakin putraku bertarung 1 lawan 1. Nyai Batari dan orang-orangnya pasti memasang perangkap untuk menghabisi putraku Rangit. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kumpulkan semua kekuatan yang kita miliki. Kita segera berangkat ke Muara. Bertarunglah kalian. Aku tidak peduli siapa yang menang. Yang aku butuhkan adalah tusuk konde emas untuk menyempurnakan ilmuku dan menjadi sakti mandraguna untuk menguasai kerajaan kalian. Hei Rangin, balik
itu tusuk konde. Itu gue yang nemuin. Dan gue juga yang udah ngelawan prajurit-prajurit. Cepat balikin. Ayo, ambil saja kalau kau mau. Ya! 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 Hei Nyibatari, di mana kau sembunyikan putraku? Ayo tunjukkan. Bangsa pura-pura. Kamu sengaja kan menjebak dia untuk ngabisin dia? Jangan bersilat lidah kau Nyibatari. Ayo ngaku. Atau kita bertarung habis-habisan di sini. Heh, jadi nantang nih. Iya. Ayo maju. Ya. Stop. Raden Panji dan Raden Rangin sedang bertarung di tepi muara. Apa? Hentikan. Jangan sampai kalian saling membunuh. Ibu? Kenapa, Bu? Sebenarnya kalian saudara kandung. Apa? Karena kalian lahir dari rahim yang sama. Ayo murid-muridku, bertarunglah. Jangan dengarkan omongan orang-orang ini. Rebut, tusuk konde mas itu. Agar salah satu di antara kalian bisa meminang gadis nan cantik jelita. Bertarunglah. Jangan, Rangit, Panji, stop, diam. Apa yang kami jelaskan tadi benar. Kami bercerai pada saat kalian masih bayi merah. Aku harus pergi, Nyai. Aku harus pergi. Kanda, demi kepentingan orang tua kamu yang memang dari awal gak setuju sama pernikahan kita. Cuma karena aku ini putri seorang tabib dari Madura dan kamu keturunan Kajang Kediri begitu. Iya, aku tidak berani menentangnya, Nyai. Tapi kenapa baru sekarang, Singgi? Kenapa tidak sebelum kita menikah? Atau kita mempunyai 2 orang bayi? Sudahlah, Nyai. Tidak ada gunanya kita menyesali apa yang sudah terjadi. Biarkan aku pergi. Kita bagi 2 putra kita ini. Aku pergi dengan si sulung. Dan kau pergi dengan si bungsu. Enggak, Singgi. Tidak akan aku biarkan kau membawa putraku yang sudah susah payah aku lahirkan. Singgi! Singgi! Berikan anakku! Singgi! Sejak itulah, bayi yang kuberi nama Rangin hidup bersamaku. Sementara si bungsu yang sempat kuberi nama Panji hidup bersama ibunya. Panji, adikku. Rangin. Kalian jangan dengarkan cerita roman picisan seperti itu. Pikirkan Widuri yang sedang menunggu kalian. Pikirkan. Demi menebus kesalahanku, ayo belahlah ini adikku
ambillah tusuk konde emas yang sudah menjadi milikmu dan berikan pada Tuan Putri Widuri. Ayo, cepat. Enggak, Raden. Aku nggak mungkin ngebunuh kamu. Janganlah buat hidupku ini, adikku. Aku lebih baik mati secara kesatria. Ayo, gunakanlah celuritmu itu dan belah. Ayo. Enggak, Raden, enggak. Aku nggak bisa melakukan itu semua. Enggak. Jadi lo mau ngebunuh saudara kandung gue? Lo mesti mikir. Kita hajar. Iya, iya. Panji! Anakku! Rangin! Panji! Tuan Putri, ambillah tusuk konde itu sebagai tanda cinta kami berdua kepada Tuan Putri. Tidak, itu tidak mungkin. Cepat, ambillah Tuan Putri sebelum kematianku tiba dan aku mati. Cepat lakukan Tuan Putri. Lakukanlah Tuan Putri, seperti yang diminta oleh anakku. Maafkan aku, Ranin. Bangunlah daerah hunian di kanan dan di sebelah kiri Kali Mas ini. Yang aku yakin, daerah ini akan menjadi kota yang sangat besar dan pastinya bersejarah. Dan karena pengorbanan Rangin dan juga Panji yang menjelma jadi Sura dan Baya, maka kalian namakanlah daerah ini menjadi nama mereka berdua. Surabaya. Surabaya? Iya, permisi.